Oke, ini materi kita selanjutnya gue mau cooling down sedikit teman-teman, kemarin udah ngelewatin technical SEO yang, lumayan banyak ya. So, malam ini kita cooling down sedikit, cooling down-nya ngomongin soal business alignment, dan ini juga materi yang menurut gue penting untuk kita bahas ya. Eee, di fundamental SEO kayaknya gue pernah cerita sama teman-teman kalau banyak banget orang SEO sekarang yang antara apa yang dia kerjakan dengan kebutuhan bisnisnya itu nggak nyambung gitu teman-teman ya kan. So SEO-nya jalan sendiri tapi bisnisnya expect hal yang lain sebetulnya ya kan. Sesi kita malam ini teman-teman gue pengen sharing sama teman-teman gimana caranya kita bisa lebih deket ya as SEO talent ke bisnis yang jadi tempat kita bekerja gitu ya atau kliennya teman-teman ya kan, supaya teman-teman tuh nggak hanya jadi eksekutor, nggak hanya mengerjakan SEO aja gitu ya, tapi teman-teman bisa mengerti bagaimana teman-teman punya impact yang lebih besar terhadap pertumbuhan bisnis ya kan, karena pada akhirnya untuk bisnis kan SEO ini adalah marketing channels ya kan, dan pasti diukurnya adalah dengan return on investment ya kan. Kalau teman-teman nggak bisa nunjukin seperti apa bisnis impact yang terjadi karena activity SEO yang teman-teman lakukan, bisnisnya akan dengan mudah untuk bilang, aduh, SEO nggak ada gunanya untuk bisnis gue, kan? Iya gue ranking, iya gue dapat traffic, tapi bisnis gue nggak bertumbuh, kan? Ini yang sering banget terjadi teman-teman ya kan. Dan di layarnya teman-teman, ini gue bagi jadi dua section. Yang sebelah kiri adalah kenapa sih bisnis tuh butuh gitu untuk bisa align dengan SEO campaign yang mereka jalankan, karena ya yang barusan gue share sama teman-teman, bisnis butuh untuk ngelihat revenue impact atau apapun bisnis goals yang mereka punya yang support terhadap pertumbuhan dari si bisnisnya ya. Terus bisnis alignment ini juga penting supaya bisnisnya bisa mengerti gitu kalau budget yang mereka keluarkan itu efisien. Efisien bukan berarti kecil atau besar ya teman-teman ya, tapi efisien artinya return-nya sesuai gitu ya dengan apa yang mereka keluarkan ya. Dan yang ketiga, ini juga problem yang sering dihadapin oleh kita ya teman-teman, decision making-nya jadi lebih cepat gitu, karena kalau orang SEO-nya nggak bisa nunjukin impact terhadap bisnis ya kan, biasanya sih bisnis juga akan ragu-ragu untuk ambil decision. Misalnya let's say orang SEO-nya minta additional resource, orang SEO-nya bilang, oh ini harus di-revamp misalnya, yang notabene butuh cost, bisnisnya akan berpikir panjang untuk melakukan itu, karena dia tidak melihat impact dari si SEO campaign yang dijalankan terhadap bisnis growth-nya mereka. Ya. Dan kalau misalnya alignment ini tidak dilakukan, yang terjadi adalah yang sebelah kanan tuh teman-teman. Kan? Orang SEO-nya ngejar-ngejar angka-angka yang kita sebut sebagai vanity metrics. Kan? Search volume kah? Apalagi ranking kah? Atau indikator-indikator yang posisinya kalau teman-teman ingat dengan goals triangles yang kita bahas sebelumnya, jauh dengan goals yang diinginkan oleh si bisnis tersebut. Kan? Terus yang kedua ya, investment yang terjadi nggak hanya konten sebetulnya, tapi investment lain cuman muter-muter aja nggak ngasilin apa-apa. Tiap bulan iya create konten, tiap bulan iya melakukan optimization terhadap konten, tiap bulan iya melakukan ini itu terhadap di SEO campaign-nya. Tapi nggak ada satupun yang punya korelasi, nggak ada satupun yang punya direct impact terhadap si bisnis. Kan? Yang pada akhirnya bisnisnya akan ignore keberadaan si SEO ini. Dan ini udah terjadi gitu teman-teman, banyak banget bisnis yang akhirnya jadi skeptis terhadap SEO. Mereka bilang ya udah gue nggak butuh SEO deh, gue jalanin iklan aja, iklan jelas gitu, gue bisa ngelihat budget segini jadi klik segini jadi conversion segini, dapat duit segini dan seterusnya ya kan. Orang SEO-nya nggak bisa ngejelasin itu. Orang SEO-nya berlindung di perkataan yang teman-teman juga mungkin familiar. SEO tuh butuh waktu, SEO tuh long term investment, gitu terus ngomongnya ya kan. Tapi nggak bisa menunjukkan itu seperti apa prosesnya, long term investment itu akan jadi seperti apa terhadap si bisnis. Ini yang banyak menjadikan bisnis itu jadi skeptis terhadap SEO.
Teman-teman yang kan talent SEO tuh ini jadi apa ya? Jadi mimpi buruknya kita lah ya. Kalau bisnisnya udah nggak percaya terhadap kita, terhadap activity yang kita lakukan di SEO, bisnisnya nggak akan mau lagi untuk melakukan investment di SEO. Adanya kita jadi nggak penting untuk mereka. Ya. Nanti kalau misalnya teman-teman juga punya agency lah, SEO agency. Salah satu yang akan membedakan teman-teman sebagai SEO agency dengan agensi-agensi lainnya adalah teman-teman akan di-treat sebagai partners, bukan sebagai vendor SEO. Small words, tapi ini artinya besar banget gitu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman hanya sebagai vendor, teman-teman hanya akan mengerjakan semua activity SEO saja. Nggak akan pernah terlibat di pembicaraan bisnis. Nggak akan pernah terlibat di pembicaraan strategic thinking-nya mereka terhadap bisnis seperti apa. Nggak akan pernah masuk ke pembicaraan-pembicaraan itu. Pembicaraan teman-teman tiap kali ketemu sama mereka adalah, meta title harus diubah, meta description harus diubah, ini. Terbatas itu aja. Dan sebagai vendor, value-nya teman-teman akan dilihat dari invoice yang teman-teman kirimkan. Kalau invoice-nya harganya segitu, terus mereka ketemu sama yang lebih murah, mereka akan dengan mudah untuk bilang, gantilah sama yang lain. Berbeda kalau nantinya teman-teman jadi partners. Kalau teman-teman jadi partners, teman-teman akan ada di lingkungan di mana mereka membicarakan soal strategi bisnisnya mereka. Teman-teman akan dilibatkan untuk semua keputusan-keputusan penting yang berdampak terhadap si bisnisnya. Dan tentu saja karena teman-teman terlibat di sana, bisnis akan berpikir panjang untuk suatu saat bilang, gue harus ganti nih SEO agency-nya. Ini juga sama terjadi kalau teman-teman bekerja di perusahaan. Kalau sekarang teman-teman bekerja di perusahaan sebagai seorang SEO, terus yang teman-teman lakukan hanya mengerjakan activity SEO aja, nggak pernah dilibatkan terhadap pembicaraan-pembicaraan yang lebih strategik, ya, teman-teman harus mulai merasa nggak nyaman dengan kondisi seperti itu. Harus mulai mencari cara bagaimana teman-teman bisa dilibatkan di omongan-omongan yang strategik ini. Supaya nanti kalau misalnya ada apa-apa terhadap bisnis itu, bisnisnya akan berpikir panjang untuk bilang, bagian SEO ini nggak penting, gue kurangin resource-nya. Dan ini yang terjadi sekarang, teman-teman. Lihat deh startup-startup yang collapse. Banyak banget dari mereka yang pertama kali mereka korbankan, yang pertama kali mereka keluarkan dari cost-nya mereka, adalah orang-orang SEO-nya mereka. Bukan tanpa alasan. Enggak loh. Tapi karena bisnisnya ngelihat bahwa, SEO nggak jelas nih, gue harus ngapain sih, dapat apa sih dari SEO? Iya ranking, iya traffic, ya ini, ya itu. Revenue gue tapi gimana? Bisnis growth gue tapi gimana? Begitu ada apa-apa mereka bilang, ya udah, potong tuh. Yang nggak ngasilin duit buat gue. Dan ini terjadi kadang-kadang bukan karena SEO nggak berkontribusi terhadap bisnisnya. Tapi karena orang SEO-nya nggak bisa mengkomunikasikan itu. Orang SEO-nya sibuk ngomongin soal technical, meta title, meta description, ini, itu. Mereka lupa untuk menempatkan dirinya sebagai bagian dari pertumbuhan bisnis tersebut. Gue ngomong ini reality ya teman-teman ya. Keadaannya seperti itu memang. Sesi kita malam ini mudah-mudahan teman-teman dapat gambaran gitu. Gimana caranya supaya teman-teman tuh bisa mulai untuk bisa bergerak gitu ya. Dari sekedar hanya eksekutor, ngerjain tas-tas SEO aja. Teman-teman untuk mengerti, impact dari SEO terhadap bisnis seperti apa, cara gue untuk bisa nunjukin itu seperti apa. Dan ini akan jadi part yang penting untuk teman-teman nantinya. Ya. Yang biasanya terjadi ini prosesnya teman-teman kira-kira ya. Kalau di perusahaan itu, kan perusahaan biasanya punya North Star ya, ini goals utamanya mereka deh. Ya. Dari sana biasanya mereka breakdown jadi OKRs. Atau ada beberapa perusahaan punya metode yang berbeda gitu ya. Yang umum kan pakai OKRs gitu ya. Terus baru dari sana mereka breakdown jadi KPIs. Kan? Ini yang harus teman-teman mulai kenalin di tempat teman-teman bekerja, atau kalau teman-teman as a konsultan lihat ke bisnisnya. Sebenarnya North Star dari bisnis itu apa sih? Goals utamanya mereka apa sih? Ada beberapa bisnis yang mungkin mudah untuk teman-teman kenalin. Let's say kalau itu misalnya e-commerce, kan?
yang di website ada transaction, kemungkinan besar ya goals-nya mereka ya ke situ. Tinggal nanti teman-teman coba ngobrol sama mereka kira-kira numbers-nya berapa sih, kan? Uh, supaya nanti teman-teman bisa memperkirakan nih contribution-nya teman-teman terhadap numbers itu sebesar apa, kan? Yang lebih tricky adalah kalau misalnya si bisnisnya nggak punya apa transaction di websitenya, kan? Meskipun ujungnya adalah uang, tapi teman-teman harus ketemu jembatannya tuh. Contohnya misalnya kalau teman-teman ketemu sama perusahaan yang gue sering cerita sama biji biasanya kan, sampel taksonominya teman-teman untuk Pepsodent, kan? Pepsodent kan di websitenya ada transaction tapi goals-nya mereka nggak. Karena transaksi terbesarnya terjadi di retail. Orang pergi ke Indomaret, orang pergi ke Alfamart, orang pergi ke supermarket beli Pepsodent, ya kan? So, contribution-nya teman-teman mungkin nggak akan langsung terhadap si revenue itu. Teman-teman harus cari di mana nih contribution-nya teman-teman yang akan mempengaruhi angka itu. Kan? Dan ini harus mulai untuk teman-teman gali gitu, cari tahu. Kan? Mau itu teman-teman bekerja di perusahaan ataupun kayak gue sebagai konsultan gitu ya, yang pertama kali teman-teman coba cari tahu itu adalah ini perusahaan goals-nya apa sih? Kan? Mereka tuh pengen apa sih? Kan? Supaya dari sana nanti teman-teman bisa memperkirakan, oh oke, gue bisa contribute-nya seperti apa, seperti apa, seperti apa. Jadi gue punya beberapa contoh tuh teman-teman ya. Si SEO-nya sendiri, gue pernah share ini sama teman-teman di Digital Measurement. Versatile, dia bisa support terhadap goals apapun yang perusahaan punya, kan? Yang butuh untuk jadi bagian pekerjaannya teman-teman adalah mengenali itu. Kan? Mau si perusahaannya, let's say ada di early stage, mereka baru mulai gitu ya, baru punya website, baru mulai untuk pengen punya search visibility dan seterusnya, ya kan? Atau misalnya website si perusahaannya udah punya website yang established, ya kan? Dia butuh untuk punya revenue growth, ya kan? Apapun yang perusahaan ini dibutuhkan, kemungkinan besar SEO tuh bisa support terhadap itu, kan? Selama goals atau objektif itu mengikuti tuh yang kemarin tuh kriteria yang 4 yang kemarin yang kita bahas di digital measurement, kan? Uh, Nanti teman-teman yang tentukan nih, kan? Gue bisa supportnya seperti apa dengan cara seperti apa? Ya. Di brand awareness misalnya, let's say, kan di situ banyak banget ya metriknya teman-teman. Gue sering banget ketemu sama future clients terus mereka bilang gue butuh brand awareness yang lebih kuat. Kan? Itu aja mereka bilang sama kita. Tugasnya kita nanti untuk menentukan metriksnya apa ya yang kira-kira bisa sesuai sama kebutuhan itu. Kan? Let's say misalnya yang gue kasih contoh di sini sama teman-teman. Oke, matriks yang pertama brand penetration. Ngitungnya gimana? Ngitungnya nanti kita lihat nih total potensial search volume sama traffic yang didapat. Dijadiin sebagai brand penetration numbers nanti percentage jumlahnya, kan? Atau reach sama frekuensi, kan? Kalau reach sama frekuensi yang dilihat biasanya hanya branded search aja, kan? Terus search volume dari si brandnya dan seterusnya. Kalau misalnya perusahaannya bilang gue sih website udah lama banget nih, konten juga udah banyak, traffic udah lumayan lah, berarti teman-teman nggak bisa hanya bicara soal itu, teman-teman harus geser objektifnya. Oke, brand awareness porsinya gue bisa kecilin nih dari goalsnya si website ini. Mungkin gue harus bisa untuk contribute lebih banyak di revenue. Matrixnya apa aja? Conversion rate, revenue per conversion, numbers of conversion-nya, kan? Ini hal-hal yang kecil, yang bukan hal kecil ya. Ini hal-hal yang harus teman-teman mulai untuk bisa kenalin gitu di uh, perusahaan teman-teman bekerja atau di kliennya teman-teman, ya kan? Gue mau kasih contoh sama teman-teman. Sebentar.
Ini proposal gue untuk ini proposalnya belum dapat gitu, masih proses. Tapi yang biasanya gue bicarakan ya kalau lagi ngomong sama klien, ya ini mungkin juga pernah gue tunjukin sama teman-teman. Ini matriks-matriks lain yang bisa jadi apa? Bisa jadi ideas untuk teman-teman. Sorry, kok stop presenting. Ya, bisa jadi ideas untuk teman-teman ya. Ini apa translate dari yang tadi 3 yang ada di deck yang gue share sama teman-teman ya. Kan di situ ada increase market reach. Terus gue define matriksnya apa aja. Search ranking on relevant sama priority keywords. Generative AI visibility. Market reach, info organic impression, organic clicks, ya kan? Organic session, new user ratio dibandingkan sama returning users. Brand interest, info branded search. Ini yang kalau di deck tadi ada di bagian brand awareness. Geser ke bagian engagement, nomor 2 tuh. Kan? High quality traffic. Nanti yang dilihat apa? Engagementnya time on site, page per visit, engagement rate, apapun itu engagement metric yang menurut teman-teman penting untuk dilihat sama klien ya. Teman-teman define di situ. Terus content consumption, salah satu engagement metric yang penting juga karena kalau kita publish konten ya, kita nggak mau konten itu cuma jadi kuburan, dipublish tapi nggak pernah dibaca sama orang gitu ya. Kita mau lihat orang baca sampai selesai atau enggak, dia scroll sampai bawah atau enggak, atau teman-teman lihatnya page per session misalnya. Kalau dia masuk ke website kita, baca berapa konten, stay-nya berapa lama, ya kan? Terus bawahnya adalah CTA interaction. Geser tuh satu lagi, yang bagian ketiga kan, tadi di deck yang tadi, revenue, kan? Growth. Di situ ada beberapa hal. Customer acquisition. Nanti customer acquisition-nya teman-teman sesuaikan dengan si bisnisnya. Ini karena untuk villa, untuk homestay, di situ ada booking for homestays, villa atau yacht. Ya. Leads for investment. Kan? Yang nomor 4 masih bagian dari revenue yang ada di bracket ketiga tadi. Customer lifetime value. Ngelihatnya apa? Returning guest. Karena ini homestay atau villa, kita mau lihat nanti orang yang sudah pernah booking, balik lagi atau enggak. Kan? Ini yang kadang-kadang butuh kejelian teman-teman untuk bisa melihat si bisnis ini tuh bisnisnya apa sih, terus kebutuhannya dia seperti apa. Matriks-matriksnya teman-teman bisa copot pasang gitu terhadap setiap objektif yang teman-teman sudah define di campaign-nya teman-teman. Kan? Yang paling penting adalah teman-teman identify dulu objektif dari si bisnisnya, supaya teman-teman bisa mendefine setiap contribution yang bisa teman-teman berikan dari SEO campaign-nya teman-teman terhadap si bisnis tersebut. Ya. Kita pindah lagi ke materi ini. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, langsung dipotong aja ya. Yang suka tricky kan ini ya teman-teman, identifying si business impact-nya. Gimana caranya teman-teman bisa mengenali si business impact ini? Ya. Karena setiap bisnis akan berbeda. Bahkan di satu industri yang sama pun, ya kadang-kadang item-itemnya suka berbeda gitu, ya kan? Gue biasanya pakai stage yang seperti ini. Ya. Ini formula yang bisa gue pakai ya teman-teman ya. Jadi stage yang pertama adalah visibility. Ya. Ini contoh SEO signalnya, share of impression, ranking, traffic, ya kan? Apa? AI visibility kalau sekarang, ya kan? Dan seterusnya. Nanti bisnis matrixnya adalah kalau teman-teman masih ingat yang kita bahas di digital measurement, kan kita ngomongin soal total addressable market. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Masih ingat? Agak lupa, Mas. Aduh, jangan lupa tuh. Kan kita punya search volume nih yang paling besar. Ya. Iya. Terus di bawahnya ada TAM, total addressable market.
Terus bawahnya lagi, ada yang ingat nggak apa? Ada 2 lagi tuh. SAM ya Mas. SAM, bawahnya lagi? Terus paling bawah SOM. Iya, itu harus ingat tuh teman-teman ya. Total addressable market, ya. Terus serviceable addressable market, sama serviceable obtainable market. Nah, yang visibility biasanya ngelihatnya dari total addressable market yang kita bisa reach lewat campaign kita, kan. Terus stage yang kedua adalah engagement, kan. Di engagement ini teman-teman ngelihatnya organization, tapi organization-nya jangan hanya traffic aja yang teman-teman lihat, let's say misalnya ya. Tapi kita bilangnya sebagai qualified organization. Qualified-nya seperti apa? Qualified-nya misalnya karena engagement metrics-nya optimal. Time on site, page per visit, atau di situ ada satu metrik tuh, scroll depth misalnya. Kan? Orang datang ke website-nya teman-teman, tapi nggak cuma datang terus pergi lagi. Dia baca kontennya sampai selesai. Nah, dia ngikutin alur cerita di konten tersebut. Dia interaksi dengan CTA yang kita punya. Ya kan? Nanti output-nya, business metrics-nya adalah qualified leads. Ini juga gue pakai yang kita bahas masih di digital measurement. MQL. Marketing Qualified Leads. Ya. Nanti kita ulang sedikit yang bagian yang itu ya. Terus baru yang stage yang terakhir adalah actions. Kalau action ini conversion sama direct booking misalnya ya kan, ini contoh SEO signalnya. Ya. Business metrics-nya nanti apa? Revenue, pipeline, atau satu lagi adalah ARR. Ya. Gue biasanya pakai ini dan nanti ada contoh habis ini ya. Setiap stage itu teman-teman define tuh nanti contribution-nya teman-teman seperti apa. Contohnya, ini untuk FMCG nih, dia nggak punya on-site transaction. Ya. Dia misalnya semuanya transaction-nya terjadi di toko. Kan? Semua transaksinya terjadi di retail stores. Di bagian visibility yang teman-teman lihat misalnya, share of voice. Ya. Atau ranking untuk search queries yang dianggap sebagai priority search queries. Engagement-nya apa? Scroll depth, quiz, newsletter sign up, atau apapun itu yang teman-teman anggap sebagai interaksi yang dalam dari visitor terhadap kontennya teman-teman. Bagian action-nya, karena di bagian action-nya tidak ada transaction, teman-teman cari metrik-metrik yang bisa jadi bridging si asetnya mereka, si websitenya mereka ini terhadap transaction yang terjadi di retail. Ya. Di situ misalnya ada store locator nih di websitenya. Nanti teman-teman lihat berapa banyak orang yang berinteraksi dengan store locator tersebut. Karena itu pertanda kalau orangnya mau ngunjungin si website, si tokonya misalnya, kan? Atau yang sering dilakukan nih teman-teman, digital coupon, bikin bridging antara si website dengan si retail store. Jadi ketika orang masuk ke websitenya, teman-teman tawarin, download kupon ini bawa ke Alfamart. Kan? Dapat diskon nanti. Tapi si kupon ini hanya bisa di-download di websitenya teman-teman nih. Atau QR scan, atau product page, atau apapun itu yang bisa jadi jembatan antara si website yang teman-teman jalanin campaign SEO-nya dengan transaction yang terjadi di retail store di luar si website ini. Ini nggak akan bisa teman-teman klaim secara 100% ya, nggak bisa gitu ya kan. Teman-teman bilang store locator-nya naik, ini penentu nanti revenue-nya segini, gitu. Nggak bisa. Tapi biasanya dilihat ada uplift-nya. Kalau matrix-matrix yang teman-teman tentukan di action ini naik, nanti teman-teman lihat apakah secara revenue juga terjadi kenaikan atau enggak. Sejalan atau enggak. Beberapa hal misalnya, teman-teman bahkan bisa hitung sampai ke angka revenue, kayak misalnya digital coupon download. Kalau orang download kuponnya, bawa ke Alfamart, teman-teman bisa hitung tuh, berapa banyak di download, berapa banyak transaksi yang terjadi. Nah, tapi item-item yang lain, biasanya kita nggak bisa klaim itu sebagai 100% contribution kita dari SEO.
yang kita hitung biasanya sales uplift-nya. Contoh yang kedua, service company misalnya, kayak search agency lah, ya. Visibility-nya sama lah ya, search ranking, high intent keywords, atau kalau di situ gue sebutnya sebagai high intent problem search. Orang nyari search queries yang spesifik, solutionnya ada di kita. Nah, ini contohnya Cloud Migration Consultant Jakarta. Si service company-nya misalnya punya ini nih, ya. Kalau si company-nya punya visibility untuk high intent problem search ini jadi matriks yang penting untuk teman-teman track, karena impact terhadap si bisnisnya kemungkinan besar ada di sana. Kan? Di sisi engagement nanti teman-teman track beberapa poin misalnya, ya kan. Berapa lama orang ngabisin waktu di solution page. Meskipun ini juga harus teman-teman gunakan dengan ini ya, dengan hati-hati gitu, ya kan. Terutama yang metrik-metrik kayak time on site gitu ya. Karena kalau misalnya orang lama nih lebih dari 10 menit di solution page, bukan berarti orang yang punya intention untuk pakai solutionnya. Mungkin aja solutionnya halaman itu susah dimengerti sama orang gitu ya kan. Jadi teman-teman harus hati-hati kalau pakai matematik kayak gitu ya. Terus misalnya white paper downloads, webinar registrations, ya kan. Dan seterusnya. Actionnya, ya. Nanti actionnya kalau di service company leads lah ya. Bisa misalnya orang minta di call atau proposal request, ya kan. Yang nantinya bisa terhadap pipeline dari si perusahaan ini, sales pipeline dari si perusahaan ini. Contoh satu lagi ini yang mungkin lebih mudah gitu ya, karena di dalamnya ada transaction yang bisa teman-teman ukur langsung nilai uangnya, jumlah transaksi, ya. Bagian visibility-nya masih ngomongin soal measure impression share, kan, untuk kategori-kategori yang ngasilin duit banyak misalnya untuk si perusahaan itu, ya kan. Engagement-nya nanti teman-teman lihat berapa banyak orang yang masuk ke halaman produk, terus masukin ke add to cart, atau nonton video produk, atau nambahin ke wishlist, ya kan. Hal-hal yang nunjukin ya perilaku dari potensial customer, yang nunjukin kalau mereka tuh tertarik sama apa yang teman-teman jual. Kan? Dan ini banyak gitu ya teman-teman, kayak misalnya kalau gue sama klien gue kadang-kadang orang masuk ke halaman produk, ya, baca produk kita, detail produk kita. Itu juga salah satu matriks yang nunjukin kalau orangnya tertarik terhadap produk yang kita bisa. Kan? Itu bisa jadi matriks yang penting untuk dilihat di bagian engagement ini. Actionnya yang mudah, yang teman-teman bisa track langsung ya nilainya ya. Check out, transaction, atau teman-teman ngeliatin average order value, kan? Karena misalnya tadi teman-teman ketemu objektifnya, orangnya pengen naikin revenue dari si bisnisnya dia, dari e-commerce-nya dia, 20% year on year, kan? Kalau 20% year on year, ya kalau teman-teman ngandel jumlah conversion aja, kemungkinan akan berat gitu ya kan. Makanya teman-teman harus gunain matriks lain untuk support itu. Matriksnya adalah average order value. Karena kalau basket size-nya naik, jumlah transaction-nya naik, kemungkinan besar angka kenaikan 20% yang jadi targetnya lebih mudah untuk tercapai. Kan? Atau repeat purchase rate dan seterusnya. Ya. Ini butuh teman-teman untuk mau deep dive ke si bisnisnya, lihat websitenya, page by page, seperti apa sih websitenya, produknya, solution yang ditawarkan, ya kan? Terus teman-teman lihat prosesnya untuk orang beli itu seperti apa, atau prosesnya orang untuk pakai solusi seperti apa. Jangan juga tebak-tebakan gitu ya teman-teman. Habisin waktu untuk teman-teman mau untuk ngeliatin itu. Kalau teman-teman ini untuk tempat teman-teman bekerja mungkin lebih mudah ya, karena teman-teman sehari-hari kan mengerjakan ini. Paling nggak teman-teman tahulah tempat teman-teman berperusahaan apa yang menyebabkan si perusahaan itu misalnya bisa bertumbuh, kan? Terus website-nya seperti apa teman-teman tahu, kan?
page-page yang dilewatin sama potensial customer, seperti apa ya kan. Ini yang teman-teman translate ke 3 stage yang gue share barusan. Visibility, engagement, sama action. Pertanyaan sampai sini teman-teman? Mas, aku mau nanya, kalau misalnya nih case-nya si bisnis ini tuh kayak baru banget gitu, terus dia mulai mau pakai SEO dan dia mau ningkatin search volume untuk si nama brandnya itu. Nah, itu untuk cara ningkatinnya gimana ya, Mas? Aku masih rada bingung, itu kayak nggak kebayang gitu loh. Oke. Apa yang menyebabkan orang mau untuk mencari nama brand itu? Karena mau misalnya melakukan pembelian atau mau nyari tahu aja tentang si website itu. Oke. Iya, boleh seperti itu. Kayak misalnya, gue sekarang kerja sama si Ascot, saya kan. Kenapa orang mau untuk nyari si brand Ascot ini? Karena misalnya, banyak yang bilang kalau websitenya, atau sorry, kalau si hotelnya bagus, banyak yang bilang kalau hotelnya murah, ya kan? Ini kan drivers pertama nih, yang kemungkinan besar orang SEO supportnya sedikit, betul nggak? Karena biasanya disupport sama marketing channel yang lain, kan? Di-drive oleh misalnya iklan, di-drive oleh KOL, di-drive oleh social media, dan seterusnya. Si SEO bisa drive terhadap bisnis brand interest itu dari mana? Dari konten yang dipublish. Kan? Si kontennya harus punya reach dulu yang besar, kan? Terus orang suka dengan kontennya, ya, mau untuk consume kontennya, ya. Baru dari sana akan muncul interest users untuk tahu ini brandnya apa sih, ini produknya apa sih, ini solutionnya apa sih, kan? Dan brand interest itu ya munculnya karena orang suka dengan kontennya gitu. Orang nggak mungkin nyari brandnya kalau orang nggak suka dengan kontennya. Kecuali di drive oleh yang tadi tuh yang di luar activity kita di SEO ya. Kan? Makanya kalau Rania ingat kemarin waktu kita ngomongin soal basic copywriting ya, ada satu hal yang gue share sama Rania sama teman-teman Python di sini. Create empathy. Buat supaya kontennya gampang disukai sama orang. Karena kalau orang suka ketika masuk ke konten kita, dia baca konten kita, dia ngerasa, relate banget nih sama gue nih, ini konten ini. Kan? Dia akan mulai untuk tertarik dengan apa yang kita jual, tertarik dengan apa yang kita tawarkan, kan? Mau untuk nantinya balik lagi, baca konten kita lagi, kan? Mau untuk nantinya berinteraksi lagi dengan websitenya kita. Kan? Yang itu adalah contribution kita di SEO terhadap apa yang tadi Tania tanyakan. Brand interest. Naikin search volume terhadap si brandnya. Itu akan terjadi tuh kalau seperti itu tuh. Dan itu tidak akan terjadi hanya dengan balikin telapak tangan, butuh proses gitu Rania ya. Harus banyak perannya kita untuk bisa itu terjadi, terutama di bagian konten. Ya. Kadang-kadang ya, untuk stage yang ini, yang untuk naikin brand interest ini, orang SEO juga kerja banyak sama marketing channel yang lain yang bisa support itu lebih cepat. Kan? Iklan misalnya, ya. Branding ads, social media ads, dan seterusnya. Ini punya capabilities dan punya capacities untuk naikin brand interest dalam cepat. Kalau kita di SEO kita punya keterbatasan karena waktu gitu ya keterbatasannya. Karena kita butuh proses untuk bisa support terhadap brand interest ini. Kan? Bisa di-influence misalnya dengan activation misalnya ya kan. Kita bikin activation di websitenya kita, dari itu misalnya ngasih diskon, ngasih promotion, ngasih apa, orang SEO support terhadap konten itu, kan?
Atau misalnya kayak gue sama Ascot sekarang banyak banget di beberapa clusters, beberapa region gitu ya. Gue kerja sama clustersnya, terus nanyain sama mereka ada event apa di sini. Dari event ini kita bisa create promotion nggak? Create discount nggak? Nanti gue siapin kontennya. Nah, itu mungkin akan influence lebih cepat terhadap interestnya user untuk nyari hotelnya Ascot. Kemarin lihat ada promotion nih. Nah, yang akan support terhadap yang tadi Rania tanya terhadap brand interest itu. Gitu Rania. Oh ya, oke. Sama ini Mas, aku mau nanya lagi. Terkait kan tadi ada yang visibility itu salah satu bisnis matrix-nya itu TAM ya, Total Addressable Market. Tapi ada Nah, supermarket itu ya. boleh minta tolong jelasin atau lebih contohin nggak cara penggunaan si TAM dalam ningkatin visibility itu. Saya masih rada bingung juga untuk si penggunaan TAM itu. Oke, sebenarnya bukan ningkatin visibility ya, tapi matrix TAM itu jadi matrix yang Rania gunakan untuk melihat berapa persen dari total addressable market yang Rania udah touch, udah reach. Ya. Itu yang digunakan sebagai matrix visibility di FMCG yang terakhir. Ini yang kemarin kita bahas di digital measurement nih teman-teman. Jadi kan kita punya total addressable market. Terus kita punya searchable, serviceable addressable market. Terus ada serviceable obtainable market. Bedanya apa? Kan kita mulai dari sini nih, total search volume. Ini pencarian untuk semua kata kunci yang terkait sama bisnisnya kita deh. Baru dari situ kita pindah ke sini nih, ke TAM. Kalau ini, si search volume tadi kan nggak semuanya relevan dengan bisnisnya kita. Mudah-mudahan teman-teman masih ingat dengan contoh yang ini ya. Dengan contoh si car wash ini kan. Ya. Total search volume-nya segini, ya kan, untuk semua yang berkaitan sama mobil, sama cuci mobil, dan seterusnya kan. Tapi kalau dilihat dari total addressable market, ternyata nggak 181.000, tapi cuma 12.000. Ini dengan menggunakan filter, orang yang mencari hanya car wash, car wax, sama car detailing aja. Ya. Nah, yang tadi kita bahas, Rania, di contoh yang FMCG, mana ada? Sorry. Yang ini, sorry, bukan contoh yang FMCG, yang bisnis matrix yang ini ya. Yang kita mau lihat adalah share of impression kita terhadap, kayak ini gue sebutnya sebagai money topics. Ini topik-topik yang highly relevan dengan bisnisnya Rania gitu ya. Atau kita sebutnya kalau di bisnis matrix ya total addressable market ini. Yang Rania sudah bisa dapat impression di sana di hasil pencarian. Nangkep nggak? Jadi kayak gini ya Mas, misalnya kan total search volume-nya yang tentang si topik itu misalnya 15.000. Nah, kita kira-kira udah bisa nangkep berapa persen dari si 15.000 itu bukan maksudnya? Iya, kalau di sini yang kita pakai bukan search volume nih, tapi TAM, total addressable market, yang sudah kita filter. Oh, yang terkait sama si bisnis kita ya? Yang kita sebut sebagai money topics ini. Oke. Kalau Aku yang masih tadi si contoh yang car wash tadi, ya, kan dia berapa tadi itu? Si ininya 12.000 gitu ya, search volume yang ada di totalnya itu, kan? Jadi si bisnis matrixnya itu melihat berapa persen dari 12.000 itu yang udah pernah ngelihat si car wash ini di hasil pencarian. Gitu. Oke. Berarti si 12.000 itu total dari keyword-keywords yang terkait, total dari keywords dari search volume si keywords yang terkait sama bisnis kita ya? Iya betul. Ya, yang ini nih. Oke. Nanti Rania lihatnya bisnis matrixnya adalah ngelihat berapa persen nih dari 12.000 ini yang udah pernah ketemu sama kita, udah pernah ngelihat kita di hasil pencarian. Itu visibility-nya di situ gitu. Karena kalau visibility-nya di sini ya besar memang angkanya gitu, tapi kan belum tentu orang ngelihat kita terus orang itu tuh
dalam tanda kutip penting untuk kita gitu, tertarik sama bisnisnya kita, karena dia nyarinya mungkin saja mobil dijual gitu kan. Kita muncul di situ, ada di situ ya kan. Tapi kan kita nggak punya jualan, bukan jualan mobil, kita cuci mobil ya kan. Nggak penting jadinya untuk kita kan impression itu. Makanya di bisnis matrix yang tadi contohnya adalah nggak ngelihat ke total search volume tapi ke total addressable market gitu. Oke oke, aku nangkep. Oke, thank you, Mas. Berarti nanti tinggal dibandingin ya, misalnya, total impression kita dibandingin si TAM total keseluruhannya itu ya? Iya, total addressable market-nya ya. Oh ya, oke oke. Oke, udah. Meskipun nanti teman-teman ya ada beberapa case di mana gue juga ketemu sama kliennya nggak mau kalau ngeliatnya impressions. Kliennya pengennya ngeliatnya clicks. Karena dia bilang kalau tampil doang mungkin orang nggak ngeliat. Ini kan apalagi di hasil pencarian kan real estate-nya banyak gitu ya, ada maps, ada apa ya. Kita tampil di situ dianggap satu impression kan, tapi kalau tampilnya di bawah, orang kan ya jadi nggak ini gitu. Tapi ini nanti teman-teman yang harus bisa ngobrol sama kliennya, ketemu sama agreement, visibility-nya mau diukur seperti apa. Ya. Ada gitu ya teman-teman kan? Mas Teguh silakan. Oke. Aku mau bahas yang paling pertama tadi tentang dilemanya seorang SEO kan ya. Nah, Ya. dilema seorang SEO, sorry kalau aku salah, mohon dikoreksi Mas Rido ya. Itu kan ada ekspektasi dari klien berupa efektivitas dan kecepatan. Sedangkan faktanya seorang SEO itu juga adalah untuk mendapatkan pertumbuhan atau ya mendapatkan hasil pertumbuhan SEO itu sendiri gitu dalam suatu website. Gimana caranya mengimbangi itu, Mas? Karena kan mungkin Mas Rido juga pernah mengalami kalau misalnya kita present ke klien, terus kita ditanya ini berapa lama nih kita. Mas Teguh. Sama hal ini kan banyak banget ya, ada traffic, ada revenue gitu. Sorry, boleh diulang yang terakhir keputus tadi. Oke, sorry Mas Rido, ini udah jelas ya? Ya. Oke. Nah, jadi yang itu Mas, gimana caranya mengimbangi Mas antara ekspektasi dari klien berupa efektivitas dan kecepatan, kan gitu Mas ya yang mereka inginkan, dan fakta bahwa seorang SEO itu juga memerlukan waktu gitu Mas ya untuk mendapatkan growth dari website itu sendiri. Nah, di sisi lain juga growth yang kita harapkan kan juga. Nah, itu kan juga sering jadi pertanyaan Mas ya. Halo? Sorry, ini keputus lagi tadi. Di sisi lain? Di sisi lain, karena kan dari klien juga mungkin Mas Rido pernah mengalami sendiri kalau misalkan kita present sama menanyakan berapa lama nih kita bisa mendapatkan growth-nya seperti itu, pertumbuhan dari website-nya gitu Mas Rido. Kan angka juga ditanyain berapa lama. Nah, itu gimana kira-kira Mas Rido ya? Oke. Ini pertanyaan yang bagus banget ya. Ini pas banget sama bahasan selanjutnya. Jadi biasanya gue tuh siapin milestone nih Mas Degung ya kan. Jadi si milestone ini yang akan ngasih gambaran ke klien atau ke siapapun gitu yang jadi partner kita untuk bekerja gitu ya. Impact dari SEO-nya akan terlihat untuk mereka ya kan. Dan memang iya kadang-kadang namanya juga klien ya. Mereka pengen yang jelas gitu ya kan. Mereka nggak mau kalau kita cuma bilang ke mereka SEO butuh waktu. Mereka pengen tahu, oke, butuh waktunya berapa lama. Terus berapa lama itu nanti pertanyaan selanjutnya yang gue dapat apa. Kan? Nah, caranya teman-teman nih, yang ini nih, nanti abis ini kita bahas Mas Teguh ya. Kita set up milestone. Milestone-nya ini ada beberapa approach-nya. Approach yang pertama misalnya, gue biasanya pakai dua approach. Yang pertama pakai monthly ya. Jadi setiap bulan gue kasih milestone yang spesifik untuk si klien gue bisa lihat. Atau milestone-nya gue bagi jadi dua milestone utama. Yang pertama adalah quick win, atau yang jadi kerjaan-kerjaan gampang gitu ya. Apa tuh istilahnya? Low hanging fruits ya untuk klien. Yang biasanya gue lakukan di awal. Klien bisa lihat langsung gitu ya. Hasil pekerjaannya. Sama milestone yang gue sebutnya sebagai long term milestone ya kan, jangka panjang kalian bisa lihat
matriks-matriks yang terjadi atau result yang terjadi dari campaign yang dijalankan. Yang teman-teman harus pastikan adalah setiap milestone itu jelas matriksnya apa. Karena teman-teman nggak bisa berlindung terus-terusan di kata-kata ya SEO kan butuh waktu, nggak bisa diburu-buru nih, butuh waktu, ya kan? Iya butuh waktu, tapi sebetulnya setiap periode campaign, bahkan dari day one itu, teman-teman sudah punya matriks yang bisa teman-teman present ke kliennya, teman-teman. Ya. Dan ini kan turunan dari yang kemarin kita bahas di bagian digital measurement soal goals, KPI, sama user indicators. Kan? User indicators mungkin teman-teman bisa dapetin within few weeks, few months dari campaign berjalan. Biasanya teman-teman set user indicatorsnya adalah, oke, engagement naik. Kan? Teman-teman misalnya matriksnya adalah time on site atau enggak CTA interaction. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang teman-teman bisa kerjakan dalam waktu yang singkat ya. Cari halaman-halaman yang secara numbers of traffic-nya tinggi, tapi secara engagement-nya rendah. Teman-teman lihat problemnya di sana apa sih sebetulnya. Atau misalnya teman-teman cari halaman-halaman yang secara numbers of traffic-nya tinggi, tapi interaction terhadap CTA-nya rendah atau nggak ada. Kemungkinan kan teman-teman hanya cukup untuk merubah CTA interaction. CTA-nya. Mau itu location dari CTA-nya atau misalnya teman-teman ubah susunan kalimatnya. Kan? Ini hal-hal yang bisa teman-teman kerjakan dalam jangka waktu yang relatif singkat gitu ya kan. Dan hasilnya pun teman-teman bisa lihat dalam waktu yang relatif singkat juga. Tapi kalau itu adalah main goals, kayak misalnya yang di awal tuh kita setup di goals triangle 30% revenue growth. Ini yang teman-teman harus hati-hati menempatkan itu di milestone campaign-nya teman-teman. Kalau teman-teman tempatkan itu misalnya salah gitu ya, di awal-awal campaign teman-teman udah bilang, oh akan terjadi peningkatan revenue sebesar ini ya kan. Padahal belum ada action yang teman-teman lakukan terhadap metrik tersebut. Belum ada activity yang teman-teman lakukan untuk memperbaiki metrik tersebut. Itu yang sering terjadi tuh Mas Teguh, kan? Itu yang bahaya. Ini proses yang ini yang sebetulnya gue akan bahas sama teman-teman, setting up milestone ini akan jagain teman-teman ya, supaya teman-teman mengerti, oh di step yang ini, di periode yang ini, nanti gue akan ngelakuin ini, hasilnya ini. Periode berikutnya gue akan ngelakuin ini yang akan gue kerjakan, ini nanti outputnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Si milestone ini juga akan menjaga ekspektasi dari stakeholder di campaign ini. Mau itu klien, mau itu bosnya teman-teman, dengan milestone ini teman-teman bisa bilang ke mereka, kan kemarin gue udah share milestone-nya ini, sekarang baru ada di sini nih, gue belum kerjain kerjaannya. Jangan di-expect untuk ketemu hasil yang ini dong. Lihat metrik-metrik yang sesuai sama milestone-nya. Gitu Mas Debu. Oke, Mas Rido nangkap. Kebayang nggak? Ya, kebayang. Kita lanjut ke setting up milestone itu deh kalau kayak gitu. Tapi Iya. udah kebayang. Iya. Nah ini milestone ini yang barusan tuh, dia akan jagain teman-teman ya. Terus juga dia akan ngasih ekspektasi yang jelas sama setiap stakeholder di SEO campaign-nya teman-teman ya. Caranya kita untuk define SEO milestone ini ada beberapa gitu ya. Yang pertama adalah teman-teman harus clarify dulu bisnis targetnya apa. Ya, ini kayaknya kita sudah lakukan digital measurement kemarin ya. Mapping revenue-nya, ya, terus market share-nya, atau goals, numbers of leads, dan seterusnya ya kan. Ini harus teman-teman punya dulu nih. Karena milestone ini akan sangat berkaitan sama bisnis targetnya. Ya. Yang kedua adalah market size. Ini juga kita lakukan digital measurement. Kita punya KPI validation. Ini yang tadi kita ngomongin soal THM, SOM, sama SAM sama SOM. Ya. Ini caranya teman-teman untuk melihat market size-nya seperti apa. Ada nggak search demand-nya? Ada nggak potensial audiensnya? Kan? Yang ketiga, teman-teman juga harus lihat resource-nya sama budgetnya seperti apa. Karena milestone ini akan sangat berkaitan sama ini nih. Kalau gue bekerja di SEO campaign yang secara resource-nya cukup gitu ya teman-teman, atau bahkan ekstensif resource-nya, milestone yang gue set up juga mungkin akan lebih agresif.
Tapi di kesempatan yang lain, kalau gue ngerjain campaign, terus gue punya resource yang ya cukup tapi terbatas gitu ya, nggak ekstensif gitu ya. Ya milestone yang gue akan set up, milestone-nya juga akan menyesuaikan dengan itu. Karena resource ini akan sangat berkaitan dengan activity yang bisa teman-teman lakukan. Logiknya ya teman-teman, kalau teman-teman punya SEO, isinya ada 10 orang gitu ya, editor ada, content strategis ada, technical SEO lengkap, ya kan? Apa? Semuanya ada gitu ya. Activity-activity yang jadi list activity di SEO bisa teman-teman kerjakan dalam jangka waktu yang lebih cepat. Tapi kalau misalnya teman-teman ngerjain campaign SEO terus resource yang teman-teman punya orangnya cuma sedikit, cuma ada teman-teman bahkan gitu ya kan, nggak bisa hire orang lain. Ya teman-teman juga harus pintar-pintar ngatur milestone-nya supaya sesuai dengan activity yang bisa teman-teman lakukan di periode tersebut. Ya. Yang keempat ini yang penting untuk teman-teman ya. Teman-teman harus bisa mappingin antara activities yang dilakukan dengan dampak dari si activities itu. Kalau teman-teman ngelakuin effort A, teman-teman harus lihat nanti effort A ini dampaknya terhadap result yang mana. Dan di SEO yang tricky adalah moving part-nya banyak banget. Kita ngurusin konten, kita ngurusin technical. Kadang-kadang teman-teman juga mungkin ngurusin amplification, ya kan? Dan setiap part ini dia akan punya support terhadap impact yang berbeda. Ya, nggak bisa semuanya support terhadap satu impact yang sama. Let's say misalnya teman-teman, oke, benerin navigation. Pas di awal teman-teman ketemu website-nya, teman-teman ngelihat, ini crawl depth-nya terlalu besar nih. Kemarin udah bahas itu ya sama Doni ya mungkin. Crawl depth-nya terlalu besar. Untuk sampai ke halaman ini, teman-teman butuh 6, 7, 8 step. Ya. Nggak akan bener nih, kata teman-teman. Ya, gue benerin deh struktur navigasi website-nya. Ganti strukturnya. Tadinya cuma ada primary navigation, teman-teman tambahin secondary navigation. Terus teman-teman tambahin entry point lain dari tempat-tempat yang lebih dekat dengan homepage-nya teman-teman. Supaya halaman-halaman yang tadinya crawl depth-nya 6, bisa turun misalnya ya kan, crawl depth-nya. Jadi 3, jadi 2 gitu ya. Benerin navigation ini, kan teman-teman nggak bisa untuk minta impact-nya adalah revenue. Itu nggak? Kan? Nggak jauh gitu ya kan. Kita benerin navigation terus yang nanti dilihat adalah revenue. Nggak bisa kan? Karena dampak dari navigation ini mungkin yang pertama akan teman-teman lihat adalah perbaikan in terms of crawl rates. Oh ternyata setelah diubah navigation-nya, crawl rate kita naik nih. Request-nya bertambah. Kalau tadinya kita publish konten butuh waktu 3, 4, 5 jam atau 5 hari untuk bisa diindeks sama Google, setelah diubah navigation-nya, si konten baru bisa diindeks dalam waktu 2 jam, 3 jam misalnya. Ini yang tricky nih teman-teman. Yang butuh perhatiannya teman-teman. Setiap activity yang teman-teman lakukan harus punya impact yang sesuai dengan effort yang teman-teman lakukan. Gak bisa semuanya dilihat dari satu metrik yang sama, kayak yang tadi bener navigation dilihat revenue. Nggak bisa gitu. Dan ini juga sering terjadi sama gue kalau gue kerja sama klien gitu ya. Klien bilang gue misalnya let's say ngasih audit ya, perbaikan dilakukan, terus tiba-tiba klien bilang sama gue, oke, gue beneran ini tapi revenue gue naik berapa? Nggak gitu caranya. Ya kan? Nanti kita harus mappingin dulu nih. Ini benerin yang ini, impact-nya apa, benerin yang ini, impact-nya apa, benerin yang ini, impact-nya apa. Collectively, nanti itu akan support terhadap bisnis goal yang kita punya. Revenue yang jadi main goals-nya gitu. Ya. Baru yang terakhir adalah untuk validate si milestone-nya. Dan proses validation ini kadang-kadang butuh fine-tuning gitu ya teman-teman ya. Begitu campaign-nya berjalan, nanti mungkin teman-teman lihat, oke, ternyata yang kemarin gue set sebagai milestone, nggak terjadinya karena apa. Itu mah ya teman-teman sering terjadi gue juga sama gue. Gue udah set up milestone-nya, tapi begitu dia dilakukan activities-nya, karena misalnya let's say gue missing satu key points di milestone ini, result yang gue harapin jadi nggak dapat gitu ya. Itu hal yang wajar untuk terjadi. Ya.
nanti teman-teman bisa adjust lagi milestone berikutnya dari sana. Contoh si milestone ini seperti apa misalnya kan? Ini contohnya untuk SaaS. Kan tadi kita diomongin soal bisnis targetnya dulu yang dicari tahu. Oke, di situ udah ada tuh ya. 300 demo request dalam 6 bulan. Terus market size-nya, ada 25.000 pencarian untuk invoice software Indonesia. Kan? Audit resource-nya, oke, gue punya content writers 40 jam per bulan. Gue punya front-end developer 20 jam per bulan. Kan? Gue punya duitnya 80 juta per bulan untuk tool sama outreach. Kan? Nanti baru tuh bawahnya tuh, match impact sama effort-nya seperti apa. Kayak quick win-nya, take out sama speed boost. Kan? Midrannya, gue siapin content hub, namanya invoice software misalnya kan. Untuk bisa owning si invoice software ini. Terus nanti yang long termnya link outreach. Baru setelah ini selesai nih, teman-teman mulai untuk drafting si milestone-nya. Bentuknya, ini contoh dari yang sini ya. Bentuknya seperti ini. Oke, month zero, capture baseline. Jadi di bulan pertama biasanya kita butuh baseline numbers-nya dulu. Angka awalnya seperti apa gitu ya. Nanti teman-teman lihat baseline impression, session, demo count, dan seterusnya kalau ada conversion, transaction, average order value, angka-angka yang awal gitu ya, yang bisa jadi patokan untuk teman-teman ngelihat nanti bulan berikutnya apa yang terjadi. Ya kan? Terus baru nanti di setiap bulan tuh ada beberapa bulan ya teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5 bulan, 6 bulan totalnya. Di bulan pertama nanti ada technical. Nah, ini contoh ya teman-teman ya. Improve page speed, resolve call errors, basic product schema. KPI-nya apa? KPI-nya masing-masing beda-beda nih. Teman-teman perhatiin ininya nih. Antara task sama KPIs itu masing-masing punya korelasi yang sangat kuat. Nggak bisa kita pakai satu KPIs untuk satu activity, untuk semua activity yang kita lakukan. Ya. Di misalnya KPI-nya FTP misalnya, press content pull pain turun ke 1,8 second. Kan? Terus 95% halaman diindeks sama Google. Ini karena kita benerin page speed, kita benerin errors dan seterusnya. Kan? Nanti di bawahnya beda lagi nih, kita lihat yang satu lagi mana ya. Conversion lift misalnya. Di bawah nih. Karena kita sudah benerin semuanya, bulan keempat, ayo deh kita jalanin A/B testing. Kita ganti beberapa headline CTA di halaman pricing atau di content pillars gitu ya. Tambahin social proof widget misalnya, ada testimonial, ada apa. Terus tambahin chat prompt misalnya dan seterusnya kan. Nanti KPI-nya beda. KPI-nya demonya naik 20%. Kan? Ini yang butuh peranan teman-teman banyak gitu ya untuk ngelihat nih tasnya apa, impact-nya apa, tasnya apa. Ini contoh ya. Kemungkinan besar sih kalau dalam 1 bulan ya lebih banyak gitu tas yang dikerjakan, nggak hanya ini aja. Termasuk misalnya content planning dan seterusnya ya kan. Ini juga dikerjakan di sini gitu ya teman-teman ya di bulan pertama. Tapi ini untuk ngasih lihat ke teman-teman nanti cara teman-teman untuk mappingin antara tas yang dikerjakan dengan impact yang terjadi. Usahakan untuk teman-teman cari impact yang paling dekat dengan tas yang teman-teman kerjakan pada saat teman-teman setup milestone ini. Jangan sampai teman-teman ngejain apa, setup impact-nya, KPIs-nya, hal yang jauh dari itu. Contoh yang tadi, teman-teman ngejain navigations, terus teman-teman set KPI-nya revenue. Itu bunuh diri gitu teman-teman. Dan yang terjadi nanti adalah klien bosnya teman-teman juga akan punya ekspektasi yang salah gitu dalam tanda kutip. Ya expect-nya, lu kemarin benerin navigation, kok revenue gue nggak naik, kan? Itu karena teman-teman nggak bisa setup milestone yang clear tuh antara task yang dikerjakan di periode campaign tersebut dengan impact yang teman-teman harapkan. Ya. Yang lainnya nih teman-teman yang di milestone ini kita juga suka kerjakan adalah untuk nyari quick win-nya. Karena di bulan pertama, di awal-awal periode campaign gitu ya,
Ini juga approach yang sering gue lakukan. Gue nyari hal-hal yang kita bisa lakukan cepat gitu ya, untuk ngasih lihat ke klien kita bahwa si campaign-nya bergerak ke arah yang positif. Dan ini opportunity area-nya banyak banget. Teman-teman bisa mulai dari technical, teman-teman bisa lihat visibility gap, teman-teman bisa lihat conversions, internal link, ya. Atau teman-teman lihat aset-aset yang misalnya ada di website-nya klien, tapi aset itu nggak contribute apa-apa. Gue sering tuh ketemu sama website klien misalnya, terus di situ gue lihat ada tools untuk ngecek berat badan, ada tools untuk ngecek periode kehamilan, ada tools ini, tools ini, tools ini. Tapi begitu gue lihat di analytics-nya mereka, tools ini nggak dapat traffic sama sekali. Nggak jadi apa-apa untuk mereka. Padahal secara opportunity besar gitu, ya kan. Orang yang nyari kalkulator berat badan itu banyak gitu ya kan. Atau orang yang pengen tahu periode kehamilan mereka itu banyak. Tapi si tool ini nggak bekerja dengan baik, ya kan? Dan ini bisa jadi quick win-nya teman-teman. Benerin kontennya, lihat apa yang terjadi. Apakah misalnya si tools itu jadi nggak visible karena si kontennya cuma ada kalkulator aja, nggak ada konten apa-apa di situ. Terus nggak ada entry point lain selain dari menu tools itu. Nggak pernah ada konten bahas soal tools itu dan seterusnya. Ya, ini part yang kita di SEO kita sebutnya sebagai quick win hunting, kan? Atau visibility gaps. Teman-teman lihat antara teman-teman dengan kompetitornya teman-teman, mana yang kira-kira kompetitornya udah lakukan, tapi teman-teman belum, kan? Atau teman-teman cari search queries yang secara position udah ada di SERP gitu ya, tapi teman-teman ada di posisi yang nggak optimal. Si halamannya butuh push dari teman-teman supaya halamannya masuk ke posisi yang lebih optimal. Ini ya butuh apa? Butuh teman-teman untuk ngelihat areanya. Gue share sama teman-teman, tapi nanti di setiap website mungkin nggak akan sama gitu ya opportunity-nya. Contoh nih ya teman-teman, contoh. Gue mau ngasih lihat sama contoh. Contohnya gue pakai proposal yang tadi aja ya. Backgroundnya ini proposal ini ya. Ini proposal untuk bukan hotel, villa di Bali. Dia punya beberapa villa di Bali, terus dia minta gue untuk siapin proposal. Ini yang tadi gue share sama teman-teman. Quick win-nya apa aja? Ini apa? Harus teman-teman yang nyari gitu ya kan. Gue ngelihat ada beberapa opportunity yang bisa dilakukan. Sekarang halaman-halamannya ada untuk setiap produknya mereka, tapi halaman-halamannya nggak optimal gitu ya kan. Titles-nya nggak optimal, terus struktur halamannya juga berantakan, nggak ada skema markup dan seterusnya ya kan. Terus gue juga ngelihat misalnya si pila-pila mereka, judul-judulnya asal banget gitu ya kan, nggak ada judul yang menarik gitu ya kan, ya masuk quick win. Terus struktur data quick win, gampang implementasinya websitenya pakai WordPress. Terus terusnya nih Google Business Profile dan seterusnya. Ya. Ini yang quick win-nya nih, yang tadi area-areanya gue share sama teman-teman. Kan? Baru milestone-nya nih, long term SEO strategy. Ini nggak sedetail yang tadi ya teman-teman, karena ini masih proposal. Gue cuma bilang sama mereka objektifnya apa, action-nya apa, outcome-nya apa. Ini juga boleh. Kalau teman-teman mau lihat yang lebih detail, sebentar ya. Ini masih ada satu lagi. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, nyari dulu. Wah.
Wah, nanti aku carilah tuh. Susah ketemu, ada di file yang berbeda soalnya. Ada pertanyaan kan dari teman-teman sampai sini? Ya, Mas Teguh, silakan. Oke, thank you Mas Rido. Mas, ini mungkin pertanyaannya agak Putus. terkait dengan milestone, terkait dengan milestone revenue, Mas. Iya. Nah, ada nggak milestone yang apa ya, yang bisa kita sampaikan bahwa milestone ini loh yang impact-nya itu akan berujung pada revenue gitu? Ada. Kalau Mas Teguh lihat di situ kan tuh di contoh yang ini ya, CRO gitu activity-nya, ya kan? Yang tadi juga ada kayaknya CRO, ya kan? Contoh yang sebelumnya ya, sebentar. Ya. Bulan keempat, ayo deh, gue mau bikin conversion lead objektifnya. Jadi kita tes A/B testing di situ, kan? Ini kan sebenarnya revenue nih, Mas. A/B testingnya ini contohnya karena untuk leads ya, untuk untuk registration. Ini kan kalau demo formnya naik 20%, kemungkinan besar revenue selanjutnya juga naik kan, karena orang yang datang untuk demonya bertambah gitu. Mas. Activity-nya ada nih. Si milestone ini pasti terkait sama activity-nya, Mas. Kalau nggak ada activity-nya, ya tricky untuk kita bisa bilang ada milestone yang kita bisa lihat dari situ. Kan? Mas Teguh harus lihat di list activity-nya Mas Teguh, ada nggak activity-activity yang punya impact terhadap revenue di sana. Dan ya teman-teman, kita bukan tukang sulap ya, kita juga bukan tukang sihir. Teman-teman jangan harap kalau teman-teman cuma naikin traffic, publish konten, benerin technical, tanpa mikirin soal hal-hal yang directly impact terhadap si revenue-nya akan naik. Gitu. Harus ada activity-nya teman-teman yang punya contribution terhadap si revenue itu. Bukan berarti harus jalanin CRO aja gitu, bukan. Tapi misalnya teman-teman benerin CTA di konten-kontennya, internal link-nya dirapihin, ya kan? Atau teman-teman ganti misalnya si product page-nya, keterangannya, supaya orang lebih convince untuk mau beli dan seterusnya. Itu juga bagian dari activity yang akan support terhadap revenue teman-teman. Cuman jangan sampai teman-teman expect-nya, gue udah publish konten, udah publish ini, traffic-nya naik, revenue-nya akan naik sekali. Enggak seperti itu, pasti ada activity tambahan yang teman-teman lakukan, supaya si konten yang dipublish itu juga contribute terhadap revenue-nya teman-teman. Gitu Mas Teguh. Cari deh sama Mas Teguh, kalau bisnisnya apa nih? Kira-kira nanti pain point-nya users, hesitation-nya users, untuk ngasih revenue ke Mas Teguh apa? Kayak misalnya kalau tadi yang contoh villa tadi ya, orang nggak mau beli, nggak mau daftar, nggak mau booking misalnya, karena ternyata harganya lebih murah di OTA daripada di villanya langsung. Atau misalnya karena di OTA-nya ngasih diskon ini, diskon itu, si villanya nggak pernah ngasih itu, ya kan? Itu action-nya nanti berbeda tuh, action-nya nanti bisa nggak kita ngasih offer lain yang mengimbangi gitu, ya kan? Value yang diberikan sama OTA itu. Atau yang action lebih simple misalnya, Mas Teguh ngelihat traffic-nya tinggi kok, ini ya kan, ke halaman blog, ke konten-konten yang dipublish ya. Tapi kenapa revenue-nya nggak naik ya? Oke, gue mau ubah internal strateginya, nyari konten-konten yang misalnya lebih dekat untuk kita bisa kenalin produknya, kasih internal yang lebih kuat untuk ajakin user ke halaman produk supaya orang itu beli. Itu action kita di SEO yang bisa contribute terhadap revenue. Ya. Si milestone ini, Mas Teguh sama teman-teman ya, itu pasti berkaitan dengan tasnya. Tasnya apa? KPI-nya apa? Jadi kalau tadi Mas Teguh tanyain, ada nggak yang berkaitan sama revenue? Mas Teguh harus cari tas apa yang kira-kira punya contribution terhadap revenue itu.
Gitu, Mas. Oh, jelas sih Mas. Clear ya? Ingin aku pastiin. So, Ada juga berarti, sorry. iya silakan Mas. Keputus dari suaranya. Oke, ya maaf Mas, ini koneksi mungkin agak jelek nih di rumah. Nggak apa-apa. Apa namanya? Berarti ada juga indikatornya itu terkait dengan kompetitor dari sisi produk itu lebih terjangkau harganya, berarti itu kita bisa koordinasikan dengan bagian produknya yang di klien kita gitu ya, atau Iya. bagian sales. Iya, ini nih Oke. Mas nih. Di sini kan ada size the market. Lihat search demand-nya, kompetitornya seperti apa juga lihat sama Mas Teguh. Karena kan kadang-kadang kenapa misalnya kok kita revenue-nya kecil dibandingin sama kompetitor? Ya yang tadi mungkin jadi pengaruh besar. Kompetitor harganya lebih murah, kita lebih mahal. Atau kompetitor produknya lebih bagus, kita lebih jelek. Itu hal yang juga harus jadi perhatiannya kita sebagai orang SEO ya Mas ya. Meskipun mungkin kita nggak punya peranan langsung terhadap product development-nya, terhadap strategi jualan produknya, tapi at least Mas Dugong bisa nunjukin ke mereka, ini loh kompetitor jualannya segini, offernya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sementara kita jualannya harganya segini, tapi offernya jauh di bawah kompetitor. Ya gue mau naikin traffic sebanyak apapun yang akan terjadi, ya orang beli kompetitor pasti. Ya kan? Iya. Ya, gitu. Oke Mas Rido, thank you Mas Rido, jelas. Sama-sama, siap. Tadi ada lagi yang lesen, Rania kayaknya. Siapa tadi yang lesen? Iya Mas, aku. Silakan. Mas, ini sih kayak di luar yang SEO milestone ini. Cuman ini terkait dengan si masalah perkontenan. Jadi kan company itu habis itu si company itu tuh awalnya tuh dia bikin konten yang bener-bener cuman buat nge-boost si keyword itu. Jadi kayak dia tuh bikin bener-bener bukan buat audiens tapi buat si Crow Robot itu. Terus di mana aku ada di suatu saat diminta sama usernya itu untuk bukan aku sih kayak apa namanya mentor aku untuk nge-boost si traffic si artikel itu. Tapi menurut aku itu kayak hal yang nggak mungkin gitu. Itu gimana ya cara meyakininya ya? Soalnya menurut aku tuh konten yang dibuat juga kayak nggak engage. Terus kayak sama si usernya sama manajernya itu dia diminta untuk naikin trafficnya itu kelihatan dalam waktu 1 minggu. Itu kayak gimana ya, Mas Kido? Oke, yang pertama si kontennya nggak dibuat untuk users. Betul? Iya, terus kayak terus dia tuh kayak baru mau buat untuk user itu baru-baru ini dan baru dimulai minggu ini, tapi menurutku juga itu kayak kurang oke gitu. Aku kayak bingung gitu loh, Mas. Ada juga yang Oke, Rania lihat baseline numbers-nya seperti apa, yang sebelumnya gitu ya, angka yang sebelumnya. Nanti Rania jelaskan sama stakeholder-nya, bilang, ini yang sebelumnya performance kita seperti ini. Rania mau ngelakuin perubahan apa di situ, terus Rania bilang ke perubahan ini, kira-kira improvement-nya akan seperti ini. Kan? So, ambil kontrolnya dari mereka, ya. Ini kadang-kadang harus kita lakukan ya, teman-teman Rania sama teman-teman ya. Kalau dikasih goals yang nggak masuk akal, ambil kontrolnya ke kita. Lihat baseline numbers-nya seperti apa, kasih tahu ke mereka ini effort kita, ini yang kita akan lakukan, ini potensial marketnya, dari effort ini nanti akan perubahannya seperti apa, kenaikannya. Kan? Kalau ada problem-problem lain, termasuk yang tadi Rania sebutkan, misalnya konten yang dibuat sekarang juga masih nggak bagus kok, itu tunjukin ke mereka. Ini kontennya butuh perubahan lagi nih. Ya. So, karena kita juga bukan tukang sulap, bukan tukang sihir ya, teman-teman jangan mau untuk dijadiin tukang sulap sama tukang sihir. Tadinya misalnya trafficnya segini, tiba-tiba teman-teman diminta, naikin dong 3 kali lipat seminggu. Ya tuh, ini mah harus butuh apa, tongkat ajaib kalau kayak gitu mah. Kan? Jadi Rania lihat dulu baseline numbers-nya, tentuin apa activity-activity yang harus dilakukan, kasih tahu ke mereka dari activity ini nanti output-nya akan seperti apa, resultnya akan seperti apa. Kalau ada problem-problem tambahan, tunjukin problem-problemnya di mana, ya. Tapi ya harus clear ya, Rania ya. Maksudnya lihat numbers-nya, lihat problemnya harus clear, bisa nunjukin gitu, Rania tunjukin.
Kalau tadi Dania bilang ini kontennya bukan dibuat untuk users, kasih lihat, oh ini bagian yang ini, bagian yang ini, bagian yang ini. Ya. Oke. Mas, berarti kalau untuk konten itu dia bisa jadi days milestone gitu ya? Kayak maksudnya bukan yang long term, tapi short term ya kalau untuk kayak konten? Bisa, meskipun ya harus hati-hati menentukan matriks yang dilihat ya. Kalau short term misalnya konten dipublish, terus jadi matriks yang dilihat adalah traffic, nah itu agak tricky itu ya. Within first month dari hasil publish konten ini, Rania expect untuk dapat traffic sebesar ini, agak tricky kecuali si website-nya udah bener-bener established gitu ya. Tapi kalau Rania pasang matriksnya dari konten itu misalnya, dari konten yang dipublish bulan ini, gue mau lihat orang yang datang ke konten ini, engagement-nya lebih tinggi dibandingkan dengan konten-konten yang sebelumnya dipublish. Itu mungkin sekali untuk kita bisa lihat. Ya. Oh, oke. Oke, thank you, Mas. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi kah, teman-teman? Halo Mas. Iya, silakan Mas Adi. Iya Mas. Kalau tadi kan kita bicara tentang bisnis yang udah berjalan ya Mas ya. Kalau mungkin ada yang datang ke kita misalnya konsultasi tapi baru start bisnis terus pengen develop web gitu ya. Nah itu suggestion kita tuh maksudnya kita ya mendengar reviewnya sekarang gitu kayak kita diminta buatin blueprint ya segala macam. Itu gimana ya Mas? Maksudnya kita berarti yang benar-benar nentuin dari awal semuanya atau seperti apa ya Mas? Atau kita emang harus audit bisnisnya juga secara mendetail gitu ya Mas ya? Iya, pasti kita kan yang kita lihat adalah yang kita bisa contribute dari SEO campaign-nya seperti apa Mas. Ya. Kalau bisnisnya baru mulai misalnya, ya Mas coba gali informasi sebanyak-banyaknya bisnisnya apa, ya cara dapetin revenue-nya seperti apa dan seterusnya ya kan. Nanti dari sana dari informasi itu Mas bisa lihat potensial audiensnya seperti apa ya kan. Yang jadi guidance nanti untuk Mas Adi bisa menentukan strategi SEO-nya harus seperti apa. Di bagian milestone-nya, nah, tadi juga kalau Mas Adi lihat ya, gue tuh selalu punya milestone untuk month zero. Jadi ini bulan pertama sebenarnya hitungannya ketika campaign itu berjalan gitu ya. Supaya gue tahu baseline numbers-nya seperti apa. Ini juga bisa diterapkan untuk bisnis yang baru mulai gitu, Mas Adi. Begitu websitenya dipublish, jangan dikasih beban terlalu berat dulu. Lihat dulu baseline numbers-nya seperti apa. Meskipun kalau websitenya baru mulai, baseline number-nya pasti rendah kan. Biasanya yang dipakai adalah benchmark gitu ya kan. Tapi paling enggak dari baseline numbers ini Mas Adi nanti bisa lihat, oh effort gue harus kayak gini, ini harus gue lakukan, nanti impact-nya seperti ini, Iya, karena kadang di lapangan ya mungkin UMKM gitu Mas, ya kemakan iklan SEO yang instan gitu loh Mas, yang mungkin di Facebook Ads gitu yang begitu buat website langsung dapat closing gitu. Nah itu yang stigma sama edukasinya kayak gimana ya masih mulainya, karena kan buat website sama datengin traffic langsung jualan, maksudnya bisa close di bulan itu gitu ya, misalkan kayak semacam kayak minuman-minuman gitu loh Mas, UMKM itu kadang ada yang kalau dibuatin website bisa naikin revenue enggak ya, atau bisa langsung ya dengan pengetahuan mereka yang based on iklan aja gitu Mas kadang Mas. Iya itu trik itu ya Mas ya, gue juga sekarang sampai sekarang masih susah untuk bisa bisa menjelaskan itu dengan baik sama bisnis yang seperti itu ya kan. Yang paling sering gue lakukan adalah gue coba nunjukin ini potensial audiensnya sebesar ini loh. Kalau nanti bikin website ya, terus mau untuk invest serius di SEO, dari revenue yang sekarang, misalnya sekarang masih UMKM nih, revenue-nya 200 juta, 300 juta ya kan. Kalau websitenya dalam jangka panjang, dengan potensial audiens sebesar ini, revenue ini bisa jadi naik berapa. Kan? Itu pun mereka pengennya, bisa nggak bulan depan, bisa nggak 3 bulan yang akan, bisa nggak 6 bulan yang akan datang. Kan? Kalau sudah seperti itu keadaannya,
Ya butuh kesabaran. gue kadang-kadang suka bilang sama mereka nggak bisa. Oke. Iya, Mas. Butuh kesabaran itu pasti, Mas, ya. Dan tapi menurut gue ya, instead of kita yang ngorbanin kita untuk punya beban dapetin hasil yang seperti itu ya, karena itu akan jadi beban untuk kita. Kalau Mas misalnya oke, bisa nih 3 bulan, nanti Mas Adi akan melakukan semua cara ngorbanin, kalau gue ngomongnya idealisme kita sebagai orang SEO gitu ya, nyari shortcut ini, nyari shortcut itu. Setiap hari dipikir kebingungan, aduh nggak naik rankingnya, butuh PBN nih, butuh ini, butuh backlink, lah. Pasti kayak gitu. Gue lebih baik menghindari untuk pegang campaign seperti itu. Oke. Berarti emang harus edukasi yang kuat di awal, biar mereka paham juga sama yang mau kita kerjain gitu, berarti ya, Mas ya? Iya. Gue sih selalu transparan untuk apa yang gue kerjakan. Butuh waktunya berapa lama, impact-nya, milestone seperti ini nih, pasti gue kasih ke mereka supaya mereka punya gambaran gitu ya, dari setiap bulan yang mereka lewati jadi kliennya gue tuh mereka dapat apa sih sebetulnya kan. Tapi kalau pada akhirnya mereka bilang, aduh kelamaan nih, bisa nggak 3 bulan gue bikin segini, gue akan bilang, aduh sorry gue nggak bisa, gue nggak mau mengorbankan nanti nggak tercapai, nanti gue repot gitu ya. Karena ya Mas Adi sama teman-teman Patriots ini ya, orang-orang yang jualan SEO instan juga pada akhirnya seperti itu gitu. Mereka akan ngelakuin semua cara dan mereka nggak akan peduli brandnya jangka panjang seperti apa, websitenya bertahan nggak nanti 2-3 tahun yang akan datang. Mereka akan ngelakuin segala cara supaya hasil yang mereka janjikan tercapai, itu aja udah. Mau itu bikin PBN kah, mau itu ganti-ganti konten dengan yang nggak jelas, mau itu apapun itu mereka lakukan. Shortcut yang kalau kita mau untuk terbuka ngelihat itu dalam jangka panjang, ada resiko besar si brand yang nggak bertahan, hilang tiba-tiba websitenya, kena ban, kena penalti. Ya orang-orang itu akan peduli kan. Yang penting 3 bulan yang mereka janjikan tercapai, udah selesai. Nah, UMKM itu mereka tuh nggak bisa gitu mengerti soal itu, nggak dijelasin soal itu tuh nggak. Ya, yang penting ya. Karena mereka juga nggak punya beban, ya kalau harus ganti domain lah. Kena penalti. Tapi kalau itu Mas Adi terapkan di enterprise, tiba-tiba website Unilever ganti domain kan, nggak bisa kan. Iya. Itu yang tricky sih Mas, itu gue akuin itu tricky. Gue terus terang sama teman-teman Patriots, sampai saat ini gue nggak mengerjakan campaign untuk UMKM, SMI, nggak. Karena gue punya keterbatasan untuk mau ngejelasin itu sama mereka, untuk bisa menjelaskan itu sama mereka. Selalu ujungnya jadinya repot sendiri gitu kan. Nanti gue nggak enak, diiyain gini, dienggakin gitu ya kan. Terus nanti ngejalanin campaign-nya setengah-setengah, hasilnya nggak bagus, nama gue yang jelek, nanti itu gue hindarin sekarang. Better gue mengerjakan SEO yang bisa gue kerjakan gitu. So itu disclaimer dari gue nggak punya banyak experience bekerja dengan SMI. Mas Adi sama teman-teman Patriots. Oke, thank you Mas Rido. Yap. Sama-sama. Teman-teman ada lagi pertanyaannya? Besok kalau teman-teman mau ikutan webinar, ikut aja ya. Kita ketemu lagi, kalau teman-teman ikut webinar, besok kita ketemu. Tapi sebenarnya di kelas teman-teman ada yang lebih lengkap nanti yang gue share sama teman-teman ya. Terus Kamis kita balik lagi ya dengan bootcamp-nya. Besok gue webinar dulu sama yang lain ya. Nggak ada pertanyaan lagi teman-teman? Cukup ya? Oke. Cukup. Thank you ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi besok dan Kamis. Ya, teman-teman. Terima kasih.